Finish capture. Ya, jadi saya rekam, terus anytime kalian bisa melihat rekamannya. Salah satu materi yang ada di buku yang udah saya share, yaitu bagaimana Anda semua bisa membuat sebuah kampanye pemasaran. Ya, kampanye pemasaran maksudnya adalah sebuah kegiatan untuk mempromosikan suatu produk. Pada pertemuan pertama kita udah diskusikan kategori produk apa saja ya, dari barang, jasa sampai experience dan seterusnya. Nah, di situ setiap perusahaan ketika mereka memiliki sebuah produk baru, misalkan nggak harus produk baru, bisa juga produk lama, mereka dalam kurun waktu tertentu, kalian misalkan kayak gini deh, kalian amati amati TV, misalkan ada iklan baru gitu, iklan baru berkaitan dengan produk baru yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Iklan itu nggak akan muncul sepanjang tahun gitu. Itu biasanya hanya kurun waktu tertentu saja. Ya, itu produk baru muncul, misalkan kontrak mungkin cuma 1 bulan atau mungkin 3 bulan. Setelah itu iklan berganti. Ya, ketika iklan berganti artinya mereka udah memiliki kampanye yang berbeda gitu, tujuan mereka berbeda. Jadi mereka pertama itu biasanya untuk introduction, itu biasanya, coba saya jarang nonton TV, coba Anda sebutkan dalam beberapa bulan terakhir iklan apa yang gencar banget gitu. Setiap hari ada, setiap acara ada, setiap jeda iklan ada. Itu apa kira-kira dalam mungkin sebulan 2 bulan terakhir? Ada yang tahu? Entah produk baru atau produk lama yang dimodifikasi atau bagaimana? Coba, siapa? Ada yang suka nonton TV nggak? Iklan ini paling Pak. Seringnya sih kalau YouTube, di YouTube kali Pak, ada Tokopedia tuh sering muncul tuh ya. Oke. Di YouTube ya. Nggak harus di TV ya. Di YouTube, Tokopedia, Masya Allah gitu kan. Iya Atau benar kadang Pak. Shopee, atau kadang apa gitu. Ya, itu bzz, 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 bzz. Nah itu karena mereka punya program-program. Ada program baru gitu. Tokopedia misalkan mereka ada diskon. Diskon itu hanya berlaku untuk 1 minggu misalkan. Maka iklannya mungkin cuma 1 minggu gitu. Jadi ada periode waktu tertentu. Dan itu ini kita bicara teorinya ya, bahwa untuk merencanakan sebuah launching itu, untuk merencanakan sebuah promosi bisa dalam bentuk apa saja ya. Udah dibahas ya macam-macam promosi, atau nanti saya ulang lagi. Itu kita merencanakannya itu ada rangkaiannya, tahapannya, dan kali ini kita akan belajar ke situ step by step, agak panjang, jadi nanti coba di buku itu. Nah, tapi saya nggak persis sesuai dengan buku, jadi saya modifikasi sedikit ya. Saya mau share ini dulu, share screen dulu. Saya menggunakan ini ya. Di Google Classroom sudah ada beberapa materi, jadi kalian bisa lihat juga. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang. Ini ada marketing mix. Ya, marketing mix sudah ada, terdiri dari product, price, place, and promotion. Nah, promotion yang saya maksudkan tadi ada advertising yang ada di mana tadi? Di TV atau di social media kan? Ada direct marketing, ada public relation, dan seterusnya. Itu di Google Classroom udah saya share contoh-contohnya. Nah, sekarang saya mau cerita dulu mengenai yang baru, tahap-tahap pembuatan. Oh, sebelum ke tahap-tahap, saya ngomongin dulu tentang
ini ya, ada yang disebut dengan sebentar. Ini dalam 2 minggu yang lalu ada salah satu dari Anda atau di kelas sebelah ngomongin soal marketing communication. Jadi ini adalah sebuah model komunikasi namanya ya. Ada who, terus kemudian who ini sebentar ini saya pakai yang enak biar ketahuan progresnya. Mungkin pakai ini ya. Ini ada who. Who ini adalah orang yang mengirimkan pesan. Ya, who say what, ya. Jadi who ini adalah si pengirim pesan, berarti adalah si perusahaan. Say what itu pesannya apa gitu, mengatakan apa. Kalau tadi ngomongin Tokopedia, coba Tokopedia itu misalkan dia ngomongin soal diskon 50%, misalkan gitu ya. Itu adalah pesannya dia. Ya. Say what, terus kemudian dia menggunakan which channel gitu. Which channel itu ini adalah saluran komunikasinya apa. Nah, jadi salurannya itu kayak tadi kan Anda bilang ini menggunakan sosial media ya. Dia beriklan tapi di sosial media. Terus kemudian to whom. To whom itu adalah targetnya. Ya, jadi who si perusahaan mengirimkan pesannya lewat iklan. Nah, iklan menggunakan mediumnya apa? Sosial media ya. To whom itu adalah target marketnya si perusahaan. Nah, ini yang terakhir adalah with what effect. Jadi apa yang diharapkan oleh si perusahaan ketika si target itu mendapatkan pesan gitu. Bisa ngikutin nggak? Ya, di situ dikatakan bahwa apa istilahnya? Who artinya si perusahaan mengirimkan pesan say what, terus kemudian say what, terus with channel. Channelnya itu dia menggunakan tadi dia menggunakan sosial media ya. Ya, lewat sosial media. To whom-nya ini adalah target. Nah, ketika bicara target, nanti kita bicara segmentasi. Ini adalah tujuan. Ya, tujuan dari si perusahaan ini bikin ini tuh untuk apa sih gitu. Ya, jadi tujuan dari mereka menyampaikan atau beriklan itu untuk apa? Nah, ini tujuannya. Say-nya ini adalah pesannya ya. Berarti who-nya adalah pengiklan atau si perusahaan pemilik. Sampai sini bisa diikutin? Bisa ngikutin ya? Nah, ini kita pahami ini dulu, pengiklan, mengirimkan pesan. Pesan iklannya itu apa? Tadi contohnya Tokopedia ya, mengirimkan pesan ada diskon atau ada promo khusus. With channel, dia menggunakan sosial media, berupa iklan di sosial media gitu. To whom-nya adalah targetnya. Targetnya siapa? Nah, which effect. Di sini
ini adalah tujuan dari nah ini saya elaborate mengenai tujuan ini ya. Kita mulai lagi bahwa dalam sebuah campaign tujuan itu kayak gini atau objektif ya. Campaign marketing campaign. Marketing campaign itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada situation analysis. Ya, terus yang kedua objektif. Nah, itu yang tadi saya bilang tujuan itu di sini ya. Ini adalah kita bicara mengenai objektifnya apa. Oke, balik lagi ke sini. Terus strateginya apa? Kita bicara strategi di sini si perusahaan. Terus kemudian taktiknya apa? Kemudian setelah taktiknya apa, si perusahaan akan berkepentingan dengan target. Nah, ada kesamaan ya. Tadi kita bicara tujuan ada di sini, ini target ada di sini. Ya, target. Jadi dari model komunikasi pemasaran yang tadi, terus ini pemasarannya kayak gimana? Marketing campaign ada taktik, ada target. Terus kita bicara juga, oh ya, strategi di sini, yang dimaksud strategi adalah nanti gini, pemilihan media untuk mengirimkan pesan ya. Ada pemilihan media, ada pemilihan promotional tools atau alat-alat pemasaran, alat-alat promosi. Saya mundur ke sini. Nah, ini promotional begitu, ini promotion. Promotion itu alat-alatnya ada sekitar 16. Ini saya tampilkan di sini beberapa saja. Oke? Sampai sini. Jadi ini banget gitu loh. Apa rentetannya Anda harus paham. Ya. Ketika kita bicara marketing mix, promotion, salah satu dari P, ini 4P ya, salah satunya adalah promotion. Nah ini sekarang saya kembali ke sini, ada pemilihan promotional tools, ada pemilihan media. Saya pernah membahas mengenai pemilihan media, ini artinya media mix. Masih ingat media mix apa saja? Ini promotional tools atau kata lainnya adalah promotional mix gitu. Oke. Di sini kita akan bicara mengenai paid media. Terus kemudian di sini kita bicara mengenai own media. Di sini kita bicara mengenai apalagi ada shared media. Dan terakhir, ini udah saya jelaskan sebelumnya atau bagaimana? Biar saya nggak ngulang-ngulang. Ada shared media, terus terakhir adalah earned media. Ya. Jadi ketika kita bicara strategis, kita bicara si perusahaan itu memilih mediumnya itu apa gitu, medianya apa. Jadi mereka akan bicara mengenai paid media tuh ketika misalkan promotional tools-nya dulu disebutkan, misalkan ada yang disebut dengan advertising ya, yang tadi saya sedikit ulangi, ada lewat public relation, ada direct marketing, ada bicara mengenai apalagi tadi direct marketing, ada lagi sales promotion dan macam-macam ya. Nah, ketika si perusahaan memilih advertising gitu kan, dia juga harus berpikir iklannya ini mau ditaruh di mana. Kalau dia bicara di paid media berarti dia mikirin TV, dia mikirin
beriklan di mana gitu, apakah lewat billboard ataukah apa gitu. Ya, jadi di sini paid media itu masih terbagi lagi, ada yang cetak, ada print media atau print aja ya, atau cetak. Sorry, galau. Ada print, ada broadcast, ada outdoor. Ya, contoh print seperti koran, majalah kayak gitu ya. Terus kalau broadcast itu bisa contohnya lewat TV, lewat radio, lewat apa lagi? SMS atau lewat email, yaitu broadcast. Si perusahaan bisa melakukan sendiri, bisa juga dia melakukan menggunakan jasa pihak ketiga. Ya, broadcast. Contohnya kalian pergi nggak harus pergi ke mall, kadang-kadang lewat mall aja, itu udah kedeteksi tuh nomor kita oleh si provider, lalu kita diserbu tuh, ya. Kita diserbu dengan berbagai macam tawaran. Diskon 50% di beli satu dapat satu di Burger King, misalkan kayak gitu. Itu contoh broadcast. Own media contohnya apa? Misalkan website si perusahaan, itu salah satu contoh. Kalau shared media udah pasti larinya ke sosial media. Jadi si perusahaan punya sosial media. Entah itu Twitter, Instagram, entah apapun. Earn media, saya udah bahas waktu itu. Contoh earn media ketika si publikasi yang diberikan oleh misalkan jurnalis menuliskan berita tentang perusahaan kita, itu masuknya earn media. Bisa juga ketika kita mendapatkan repost ya repost dari konsumen, repost atau regram istilahnya, atau retweet gitu kan. Itu adalah bentuk dari earn media. Atau kita menggunakan, atau misalkan perusahaan membagi-bagikan souvenir ya, dan souvenirnya itu tercetak nama perusahaan kita dan dipakai atau dibawa-bawa kemana, itu earn media biasanya. Enggak ya, duduk situ saya. Nah, terus kemudian larinya tadi kalau advertising larinya ke paid media ya. Sementara paid media tadi sudah saya sampaikan, dia ada print, broadcast, dan outdoor. Dan seterusnya ini. Di Classroom kayaknya udah lengkap saya tulis. Nah, berikutnya ada pertanyaan sampai sini, saya stop share dulu. Kalau izin bertanya Pak Usep. Adni. Iya Pak. Kalau Facebook Ad itu masuk mana Pak? Kira-kira? Facebook Ad. Iya. Facebook Ad itu artinya si perusahaan masuk ke kita. Mas, kita bayar campaign-nya ke Facebook. Oh, iya. Berarti kita beriklan. Berarti yang paid media tadi ya? Jadi gini, membedakannya. Jika perusahaan, saya punya kafe misalkan, lalu saya bikin akun sosial media di Facebook misalkan. Kafe Lola Loli gitu kan. Saya punya akunnya, terus saya saya foto-foto makanan saya, jualan saya taruh di situ. Itu shared media, di mana saya men-share informasi mengenai perusahaan saya, mengenai produk saya. Ketika saya merasa bahwa dengan hanya memiliki akun sosial media, kok hasilnya kurang menggembirakan, lalu saya menghubungi Facebook. Facebook, tolong dong iklankan. Ya, Facebook kemudian akan bertanya, untuk berapa lama, untuk berapa radius gitu, mau pasang di Jakarta doang, atau beberapa kota, atau di beberapa negara. Jadi Facebook tuh bisa melokalisasi iklan kita mau sampai sejauh mana gitu. Ya, itu artinya kita beriklan
artinya kita itu masuknya paid media. Kalau yang tadi kasus pertama itu masuknya shared media. Gitu ya. Nah, ketika saya memberikan informasi di Facebook saya, nih si kafe saya, di situ tuliskan beli 1 dapat 1 gratis. Nah, terus ada orang yang kemudian men-share, merepost. Nah, saya mendapatkan manfaat dari post itu kan, dari repost itu, maka saya disebutkan mendapatkan earn media gitu. Jadi saya mendapatkan keuntungan dari yang nge-repost itu. Anda bayangkan kalau yang nge-repostnya banyak, itu artinya earn-nya tuh banyak banget gitu. Semakin banyak yang merepost, semakin mendapat publisitas yang lebih banyak lagi. Sehingga membuat orang jadi tahu tentang tempat kita gitu. Oke? Ada lagi Baik, Pak. pertanyaan Bapak Ibu? Ini Pak, menanggapi tentang yang paid media tadi. Tadi Ya, kan yang ditanyain yang Facebook Ads ya Pak ya. Nah, kalau setahu saya itu untuk Google terus Instagram itu ada juga, jadi ya emang penyedia jasanya kayak memfilter ya Pak ya. Ya. Jadi sesuai apa yang kita mau iklankan, ini mau ke ke pengguna yang umur berapa, jenis kelaminnya apa, seperti itu ya Pak ya. Ya, ada lagi yang seperti itu. Itu karena si software itu, si aplikasi itu merekam ini kita kan. Jadi kalau misalkan kita sering membuka atau kita sering nyari-nyari apa gitu, merekam sehingga itu rekaman itu, data itu bisa terdeteksi oleh si oleh si penyedia jasa, oleh si perusahaan iklan, sehingga yang muncul di Facebook konsumen atau di yang kita itu akan nggak harus di Facebook ya, tapi di Instagram atau di mana-mana itu yang sesuai dengan kita biasa gitu. Kita biasa mengklik atau masuk ke web itu. Itu ya, itu ada keuntungan, ada juga kerugiannya. Artinya apa yang kita lakukan tuh benar-benar diketahui oleh pihak lain dan itu embarrassing gitu, itu memalukan. Tapi bisa juga kalau kita cuek, orang gua mah nggak buka-buka yang lain misalkan. Tapi kan apa istilahnya, ya itu kan data, sebetulnya data rahasia kita gitu. Kita sering berkunjung ke toko apa, itu kan ketahuan. Jadi atau keuntungannya kalau iklan itu muncul sesuai dengan yang biasa kita cari, itu kalau kita melihat positifnya, oh ya saya lagi nyari apa gitu, tiba-tiba ada iklannya gitu. Ya itu bagian dari keuntungan buat kita. Oke? So hari gini kalau Anda mau jaga rahasia banget, nggak usah ikutan sosial media. Ya itu. Tapi ada yang tahan gitu tanpa sosial media? Ada ya. Isti gitu nggak punya tuh Isti. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan aja. Saya kembali lagi ke mind map saya. Ketika kita bicara strategi itu selalu dilanjutkan dengan taktik. Taktik itu, teman-teman, itu biasanya berkaitan dengan lanjutan dari strategi. Ketika di strategi ini, kita cuma bilang, oh saya atau perusahaan ini akan beriklan di Kompas, di media cetak, ya di media cetak, udah selesai. Dia selain beriklan, dia akan menggunakan di sini ada yang disebut dengan masih banyak nih ya, ini ada packaging, ada exhibition, ada sponsorship, ada apa lagi di sini, ada selling, ada lagi yang disebut dengan
exhibition, sponsorship, ada word of mouth, ada lagi berupa event, ada lagi berupa point of sales, ada lagi yang disebut dengan point of purchase, ada lagi yang disebut dengan apa itu CRM, customer relationship CRM management ya, customer relationship management. Ada lagi yang disebut dengan apa lagi, CRM juga, tapi ini cost related marketing. Udah berapa ini? Banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ada lagi corporate identity. Ya. Ini event tuh marketing event. Ya. Oke. Saya waktu awal-awal mengajar, jadi dulu saya kerja di kantoran, terus kemudian saya mengajar, tapi di antara transisi antara kerja kantoran dan mengajar, saya pernah membuat satu perusahaan I.O. dengan partner saya, terus kemudian partner kerja ya. Terus dari situ saya bertemu dengan banyak perusahaan yang minta jasa saya. Salah satunya waktu itu adalah perusahaan ini, apa istilahnya, Adira Finance ya. Adira Finance, mereka pengen bikin sebuah event kuliner. Nah, nggak ada kaitannya kan ya, event kuliner dengan Adira Finance. Tapi mereka ingin menggunakan apa istilahnya, event kuliner itu sebagai ajang gitu kan, sebagai ajang untuk berpromosi gitu. Di situ, nah itu event ya, itu salah satunya, itu disebut dengan marketing event. Marketing event contohnya lagi ya launching produk atau macam-macam. Oke, berbeda dengan ini ya, bisa dengan exhibition beda lagi. Nah, adapun yang disebut dengan taktik, taktik itu ada kaitannya dengan strategi, tapi berupa detail ya, jadi detail dari strategi. Jadi kalau si perusahaan ingin beriklan, dia si taktik itu harus menjelaskan lebih detail. Oh, dia beriklan di mana? Nah, di media cetak. Media cetaknya apa? Di Kompas. Di berapa lama di Kompasnya? Oh, mau 1 bulan. Setiap hari Senin. Di halaman pertama. Berwarna. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan taktik. Atau dia pengen menggunakan lewat sales promotion. Sales promotion itu contohnya banyak ya, dari mulai diskon, terus apa lagi? Ada payback ya? Cashback ya? Apa? Cashback ya. Ada istilahnya cashback. Ada lagi dia menggunakan sampling. Nah, contoh misalkan, oh kita punya produk baru, selain beriklan, kita akan menggunakan sales promotion. Sales promotion-nya bagaimana? Kita akan datengin sekolah-sekolah, kampus-kampus. Nah, kita akan bagikan kepada mahasiswa yang keluar kampus, misalkan, itu produk-produk supaya mahasiswa tersebut bisa memiliki experience merasakan produk baru dari si perusahaan tersebut. Yaitu disebutkan tuh, kita akan pergi ke 7 kampus di Jakarta. Jakarta Barat yang mana, Jakarta Timur kampus apa, Utara, Selatan, Pusat, seterusnya. Jadi apa istilahnya, taktik itu adalah menjelaskan secara detail mengenai strategi yang dipilih, baik strategi promosi maupun medianya ya, dijelaskan di situ.
Kalau dia akan menggunakan si influencer atau menggunakan model, nah di taktik ini dijelaskan influencernya siapa, gitu ya. Yang berikutnya target di sini kita bicara mengenai kampanye ini akan ditujukan kepada siapa gitu. Nah, ketika kita bicara target, kita bicara segmentasi ya. Ya, ini segmentasi itu bisa berdasarkan demografi, bisa berdasarkan psikografi, bisa berdasarkan motivasi, ya. Jadi demografi si responden ya, psikografi, motivasi, bisa juga perilaku. Jadi misalkan ini ada kaitannya dengan pesan yang tadi di model sebelumnya, yang di sini pesannya apa, melalui media apa gitu kan, melalui promosi apa, lalu kepada siapa. Nah ini kepada siapa targetnya itu, ini yang saya sedang jelaskan. Apakah pesan itu disesuaikan dengan produknya ya. Jadi apakah akan disampaikan kepada konsumen pria atau wanita, maka segmen demografi itu ada kaitannya dengan jenis kelamin responden, usia, pendidikan, tempat tinggalnya di daerah mana, domisilinya, kayak gitu ya. Kayak tadi Anda bilang mengenai iklan di Facebook. Kalau Anda hanya milih Jakarta, gitu, itu berarti demografi Anda, oh di sini, sorry. Oh, ada demografi, ada geografi, sorry. Nah, ya. Jadi ketika Anda memilih target Anda, tadi Facebook itu hanya dibatasin di Jakarta aja, berarti Anda melihat dibatasi geografinya aja, gitu ya. Anda membatasi geografi tempatnya aja. Karena misalkan kalau Anda beriklan seluruh Indonesia, Anda buka restorannya di Jakarta doang dan satu gitu, itu buat apa Anda nggak bisa melayani yang lain-lain gitu. Oke? Jadi seperti itu. Demografi itu tadi usia, terus apalagi pendidikan, pernikahan. Misalkan, oh ini produk ini hanya untuk pria yang sudah menikah, misalkan gitu. Gitu ya. Psikografi ada kaitannya dengan personality, ada kaitannya dengan apa istilahnya, lifestyle. Nah kalau motivasi, kayak misalkan gini, saya punya redoxon ini. Tujuan saya minum ini untuk apa? Ini untuk meningkatkan imunitas misalkan. Nah berarti bisa aja si perusahaan itu bilang, minumlah redoxon untuk meningkatkan imunitas Anda. Nah itu pesan itu, kita bisa baca dari pesan itu, ini sebetulnya dia sedang bermain dengan segmentasi apa gitu. Ya suka-suka kan misalkan gini, buat Anda yang senang berolahraga gitu, buat Anda yang rutin berolahraga itu menunjukkan kepada siapa mereka sedang bicara. Kalau perilaku itu berkaitan dengan hati-hati, itu bisa mirip dengan motivasi. Tapi perilaku itu ada kaitannya dengan misalkan Anda membeli sebuah produk, apakah seberapa rutin gitu, seberapa banyak. Nah, itu masuknya ke perilaku. Atau saya olahraga, tapi ya seminggu sekali. Seminggu sekalinya juga ya paling 1 jam maksimum. Itu udah masuk ke perilaku. Tapi ada orang-orang yang lain yang olahraga tiap hari loh. Dan setiap hari dan 3 jam. Misalkan gitu. Ada juga yang saya olahraga, tapi ya sebulan sekali lah gitu. Nah itu udah beda. Sehingga kalau misalkan ada produk tertentu yang cocok untuk mereka yang sekali-sekali aja berolahraga, ada juga yang rutin. Nah itu perusahaan harus bisa membidik dengan siapa mereka bicara.
Selain target, ketika kita sampai sini ada pertanyaan, guys, mengenai target sini, target market kita, target market. Kepada siapa kampanye itu akan dipilih. Yaitu berupa, saya balik lagi ke event yang pernah saya buat, itu udah lama ya, tahun 2007, 2008. Ini contoh aja, event marketing. Acaranya di sebuah tempat, terus kemudian, dan itu kita iklankan, kita pasang poster, kita pasang iklan, bahkan kita pasang iklan di Kompas, bahkan di RCTI kita bikin pengumuman rame banget. Yang datang membludak. Tapi terus sebelumnya emang kita udah bilang bahwa untuk masuk ke acara ini itu nggak gratis, ada tiketnya 20.000 gitu. Nah, dengan menggunakan tiket masuk itu bisa memfilter, tidak semua orang bisa masuk. Orang yang mau belanja aja, yang benar-benar pengen tahu di dalam ada apa, atau yang pengen belanja, beli makanan di dalam. Nah, itu tiket itu orang yang cuma iseng pengen lihat-lihat tapi nggak punya uang udah bisa tersingkirkan gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana, atau ketika kami pasang iklan di Kompas misalnya, itu menunjukkan siapa pembaca iklan Kompas. Mungkin waktu itu banyak orang masih baca Kompas cetak ya, kalau sekarang udah nggak ada kali, udah tinggal sedikit. Kompas dengan Pos Kota pembacanya berbeda. Ya, jadi, nah itu si perusahaan yang memilih kita beriklannya di Kompas. Kenapa? Karena yang kita cari adalah mereka yang kelompok masyarakat menengah atas dan berpendidikan gitu, yang bisa menghargai makanan-makanan tradisional Nusantara. Karena pada saat itu kuliner yang kami tampilkan itu emang makanan-makanan Nusantara gitu. Pada saat itu event kuliner masih sangat jarang. Masih sangat jarang. Kalau sekarang mah di tiap pengkolan aja event kuliner ada ya. Dulu masih jarang. Makanya ketika ada event itu orang datang sampai non-stop pagi sampai malam. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kita melakukan segmentasi. Sama juga kalian segmentasi itu, kalian punya produk saset ya, atau kalian punya produk botol untuk sampo, itu juga udah menunjukkan bagaimana perusahaan bermain segmentasi. Ya. Siapa ada yang tahu sampo apa itu Tresmi apa? Tresemme. Hah? Tresemme, Pak. Tresemme, oke, Tresemme. Itu saya nggak tahu seberapa mahal ya. Tapi katanya emang produk agak premium ya, lebih mahal harganya ya. Saya belum pernah beli, belum pernah pakai. Tresemme itu akan dijual dalam bentuk saset. Saat ini mereka masih menggunakan botol. Menurut Anda, apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan? Ya, segmentasi. Selama ini Tresemme hanya untuk orang-orang yang uangnya banyak gitu, karena di botol. Saya nggak akan pernah beli Tresemme. Kenapa? Karena nggak mampu gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia emang kelasnya, atau dia dibandingkan dengan produk lain dia lebih tinggi, sehingga mungkin hanya orang tertentu yang saya mau pakai ini Tresemme gitu. Ketika saya mau traveling, saya suka beli sampo saset. Itu banyak orang melakukan hal seperti itu. 5 hari di luar kota, 5 saset saya bawa. Daripada botol. Botol berat ya. Lumayan tuh mempengaruhi timbangan kan. Belum lagi bocornya. Nah, itu nanti kalau udah sampai sana, selesai pulang bawa lagi samponya. Dibuang sayang kan. Mendingan beli saset. Nah, itu selain itu banyak orang yang anak-anak kos itu belinya saset.
Kenapa? Karena ngirit kan. Kalau mereka beli botol, mungkin belum tentu ngirit maksud saya. Mereka beli botol, mereka langsung belanja harganya misalkan 20.000, sementara saset paling gope atau 1.000. Kalau anak kos ya kadang-kadang justru mereka menghindari beli botol. Karena ada tetangga yang suka minta sampo dong, cepet habis ya. Itu hitungannya kayak gitu. Kalau anyway. Nah, itu segmentasi bentuk packaging, ukuran packaging bisa mempengaruhi apa yang disebut itu bagian dari strategi perusahaan untuk membuat segmentasi. Aqua ada yang Mohon izin bertanya, Pak. Ya, mangga, Septian. Ya, tadi yang Bapak jelaskan terkait target itu kan kompleks ya, Pak. Membahas segmentasi demografi, psikografi, motivasi, perilaku, dan geografi. Itu kalau di perusahaan, dalam struktur organisasi, tusinya siapa ya, Pak ya? Bagian marketing kah? Bagian R&D atau mungkin dikonsulkan ke luar aja, Pak? Pakai konsultan luar gitu, Pak. Oke, siap. Di pertemuan pertama kita bicara mengenai konsep produk ya. Konsep produk itu udah dipikirkan, udah dibahas di situ. Dan itu melibatkan berbagai macam pihak. Ada orang keuangan, mereka harus menghitung biaya. Ada orang produksi, harus bagaimana membuat barang ini kejadian. Ada orang pemasaran udah memikirkan produk ini akan dipasarkan ya, dimarketingkan tuh dengan cara apa dan kemana dan seterusnya. Termasuk bagian penjualan, termasuk bagian macam-macam. Nah, jadi emang udah dirancang dari awal. Kalau emang menggunakan konsultan, biasanya lebih ke market research. Konsepnya seperti apa, terus misalkan tadi konsep yang saya contohkan yang Tresume ya. Tresume ini bisa saja si konsultan bilang, ini kita nggak boleh ke bawah ini, si Tresume itu mungkin ke atas. Kenapa? Karena targetnya untuk menghantam produk pesaing nih. Tresume itu apa sih? Unilever atau apa ya? Unilever, Pak. Unilever ya. Unilever itu dia udah punya Pantene sebetulnya ya. Dia udah punya Pantene, mungkin pengen menghajar produknya si P&G gitu. Nah itu Rejoice kalau nggak salah ya, P&G. Nah dibuat. Atau mungkin dia memang, saya lupa ingat iklannya, si Tresume itu dia kayaknya sebetulnya dia positioningnya itu bahwa produk ini adalah pilihan para hair designer. Apa istilahnya? Yang kalau salon itu profesional salon ya. Mereka akan pilih ini gitu. Nah, itu menggunakan positioning seperti itu. Nah, targetnya siapa? Berarti orang-orang yang memang mungkin yang biasa anak-anak perempuan atau perempuan-perempuan yang selain memiliki uang lebih banyak juga yang biasa pergi ke salon kayak gitu. Ya itu udah segmentasi itu. Gimana, Pak? Bisa terjawab atau masih jawaban saya masih belum dipahami? Ya, jelas Pak. Itu teorinya siapa Pak ya? Menarik soalnya Pak, terkait target itu Pak. Itu di banyak buku pemasaran itu, ada Philip Kotler, ada McCartney, atau macam-macam. Itu di buku yang ada saya share di Google Classroom juga ada. Ya, segmentasi itu. Izin bertanya juga Pak? Ya. Saya pernah baca sekilas ya, apa namanya The Fortune of the Bottom of the Pyramid. Apa namanya, intinya adalah bahwa ini kaitannya dengan kaitannya dengan Bapak sampaikan tadi terkait masalah saset. Itu kan sebenarnya kan marginnya lebih tebal gitu ya kalau pakai saset ketimbangan botol. Margin apa nih? Bagi kami gitu. Jadi kalau tidak salah di buku itu dia memang justru mengatakan bahwa sebenarnya untuk meraih margin yang tebal itu bisa dengan apa namanya memanfaatkan berbisnis dengan kalangan bawah begitu ya. Nah, salah satu yang dicontohkan adalah masalah kasus saset tadi, karena margin dari saset itu sebenarnya bagi company itu lebih besar dibandingkan
yang botol. Dan yang beli saset ini boleh dibilang itu kalangan yang lebih bawah dibandingkan botol gitu ya Pak. Ringkasnya begitu. Nah, kalau posisi Bapak sebagai pemasar sendiri melihat hal ini seperti apa Pak? Artinya mengutilisasi kalangan yang sebenarnya kalangan bawah begitu ya. Iya. Siap. Jadi saya cerita dulu sih saya agak nggak biasa ngomong tresume ya. Tresume itu mengapa mereka kemudian memutuskan untuk jualan pakai saset? Karena menyadari bahwa saset itu adanya di warung. Warung itu adanya depan rumah, samping rumah. Ya. Sementara tresume itu adanya di mall atau di minimarket atau di supermarket. Hari gini, ketika orang pada khawatir pergi ke jauh-jauh, walaupun Indomaret mungkin nggak begitu jadi dari rumah, mendingan ke sebelah rumah aja deh beli ke warung. Itu pertama. Jadi secara distribusi itu keuntungannya. Yang kedua, dan itu nggak melulu saya bilang bahwa seperti yang Anda sampaikan bahwa saset itu siapapun bisa beli. Ya, saset itu siapapun bisa beli. Kalau orang-orang mungkin cowok pakai sunsilk agak males kali ya. Cowok pakai apa lagi ya? Mungkin dia akan bilang clear dong atau apa? Yang gampang disebut orang-orang bawah itu head and shoulder tuh mereka nggak bisa bilang. Ya mereka nggak bisa bilang, makanya yang kayak gitu tuh nggak begitu laku. Mendingan yang gampang dibeli itu yang gampang diucapkan. Ya, itu biasanya seperti itu. Terus kemudian, itu yang pertama bahwa distribusi itu merata ke bawah. Terus yang kedua, masa pandemi ini orang berhemat. Sangat berhemat gitu. Jadi daripada beli botol, mendingan beli saset. Begitu ya. Nah, itu yang dipikirkan oleh Unilever ketika memutuskan untuk menggunakan apa yang seperti itu. Terus berikutnya lagi, si saset itu sebetulnya gini, nggak melulu memikirkan keuntungan juga, tapi mereka memikirkan strategi branding gitu. Ketika mereka hanya bermain di botol, itu yang tahu tuh orang yang nonton TV sama orang yang pergi ke supermarket itu. Cuman tahu, tapi experience penggunaannya bagaimana gitu. Mereka akan coba di saset. Mereka akan memiliki peluang untuk mencoba. Tak kenal maka tak sayang. Tapi itu nggak cukup gitu loh. Oh, gue kenal merek ini, tapi gue nggak pernah pakai. Kenapa? Mahal. Tapi ketika ada saset, coba gitu. Siapa tahu cocok. Ibu-ibu biasanya. Ya. Gimana? Ya. Terus kemudian dari segi produksi belum tentu juga. Tadi kalau Anda bilang di buku itu disebutkan marginnya besar. Bisa ya, bisa tidak gitu. Besar bisa jadi karena apa? Karena yang selama ini penjualan ada di atas gitu, ada di supermarket itu turun ke bawah. Turun dalam arti enggak yang tadinya ada di galeri-galeri, ada di rak-rak supermarket, ini ada di warung. Artinya semakin luas penetrasi pasarnya, penjualan barangnya itu semakin luas gitu, ditemukan di mana-mana. Gitu, itu ada hal lain, itu yang kemudian menjadi marginnya jadi banyak. Karena apa? Sebetulnya lebih luas aja jualannya gitu. Oke? Okay? Baik, Pak. Cool. Any other questions, guys? Saya balik lagi ke tadi ya, saya share screen lagi. Ini
tadi ya, segmentasinya si Tresume itu akan berubah dari yang tadinya mungkin ya tadi saya bilang kalangan atas, menengah atas, kemudian nanti akan turun ke bawah dia. Karena melihat kondisi saat ini. Bisa jadi itu emang hanya untuk kondisi pandemi berubah ke sase. Selebihnya mungkin setelah pandemi selesai, mungkin dia sasetnya akan dibuang gitu. Dia akan kembali lagi ke botol. But who knows ya, itu semua orang berpikir bagaimana bisa survive, itu aja. Kemudian ini saya baru ngomongin situation analysis, objektif. Ini situation analysis nanti saya bahas di akhir. Target, terus kemudian sebetulnya di sini ada lagi yang disebut dengan, dia ngomongin timetable ya. Ketika ngomongin timetable, kapan kampanye ini akan dilakukan, kapan kampanye ini akan dipersiapkan. Nah ini timetable, dia biasanya bicara persiapan, bicara kapan waktunya. Terus selain timetable, dia juga harus bicara mengenai keuangan, budget plan, man. Nah ini budget plan dengan timetable harus harus sejalan ya. Kapan beriklan di Kompas, kapan beriklan di RCTI, berapa biayanya, berapa biaya, di situ akan disebutkan aktivitas-aktivitasnya atau pos-posnya. Desain iklan kita dibuat in-house atau outsource gitu. Oh kita gunakan siapa, agensi mana, nah itu biayanya akan ada di situ semuanya. Terus kita mau pakai siapa, model siapa juga ada di situ. Oke? Atau kita mau pamerannya di mana, berapa lama, itu masuk ke budget plan. Ya ini timetable menyebutkan waktunya, aktivitasnya apa saja, budget plan bicara mengenai harganya, cost-nya, dan seterusnya. Dan yang terakhir yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan evaluasi dari berbagai macam kegiatan kampanye yang dilakukan. Gitu. Evaluasinya, nah ini kita kaitannya dengan, saya lari ke objektif dulu ya. Nah, untuk membahas objektif, saya pakai slide yang lain, tapi sebelum ke objektif, saya bahas dulu. Situation analysis itu, si perusahaan menyiapkan data penjualan. Ya, Tresume itu, ini berapa bulan terakhir gimana penjualannya? Naik, turun, tetap, dan seterusnya. Jadi tiap bulan kayak gimana, di Jawa bagaimana, di luar Jawa bagaimana, di Jakarta bagaimana, di luar Jakarta bagaimana. Itu data penjualan, ya. Bisa juga data apa saja yang diperlukan. Itu akan berpengaruh terhadap keputusan, pesan apa yang ingin disampaikan, gitu kan. Selain situation analysis berbicara mengenai data penjualan, biasanya juga bicara mengenai product life cycle. Pernah dengar istilah ini? Product life cycle itu kayak Anda pernah lihat grafik? Sebentar ya, saya coba buka. Oke, sekedap. Lihat gambar dulu. Saya stop share, terus saya buka lagi ke sini. Saya perlihatkan kepada Anda ini. Product life cycle, ya. Di sini ada, bisa terlihat di sini, ada introduction atau saya cari yang lain lagi.
Sama aja lah ya. Product life cycle. Oh, atau ini nih yang lebih clear. Not really. Okay, back to the first image. Nah, ini product life cycle. Si Tresume ini atau produk yang Anda akan pasarkan itu, dia masuk sedang berada di tahap mana gitu. Nah, product life cycle biasanya terbagi ini, ada introduction, ada growth, ada maturity, ada decline. Ini saya curiga si Tresume itu sedang masuk ke tahap decline. Sebetulnya nggak hanya Tresume, tapi juga produk-produk yang lain gitu. Ketika orang menahan diri untuk tidak membeli, atau membeli tapi dengan jumlah yang terbatas, atau membeli produk tapi mereknya berganti gitu. Mencari yang lebih murah, mencari substitusi, mencari produk apalah gitu ya. Nah, ini mungkin si decline di sini. Nah, untuk menaikkan lagi caranya bagaimana? Maka si itu melakukan strategi dengan packaging. Nah, saya sampai sini bisa saya stop dulu. Saya kembali lagi ke bolak-balik ya. Ini tujuannya biar kalian bisa paham. Di salah satu promotional tools, itu ada yang disebut dengan packaging. Bisa ngikutin? Packaging di sini bukan sekedar desainnya. Packaging itu jadi lebih menarik, misalkan warnanya mencolok, ada gambar apa. Bisa juga desain itu ya perubahan desain itu sendiri, yang tadinya botol, bukan berubah ya, tapi penambahan variannya gitu. Yang tadinya botol ke saset, itu adalah bagian dari strategi si perusahaan gitu loh. Atau bukan strategi lagi, udah taktik ya. Dia memilih packaging, di otak-atik, dimodifikasi, lalu kemudian dia ngomongin ke taktik. Taktiknya berupa apa? Bukan merubah, tapi menciptakan packaging baru gitu. Ya, nyambung ya ke sini ya. Nah, ini saya stop share lagi, saya kembali lagi ke manakah tadi? Yuhu. Oh, ini. Oke, guys. Introduction. Dan saya rasa si Tresume itu karena udah bertahun-tahun, dia udah nggak di masa. Jadi gini deh, introduction ini ketika merek itu baru muncul di pasaran ya, baru aja itu bisa dalam hitungan minggu, bulan, yaitu introduction. Growth itu ketika si produk baru itu diterima oleh masyarakat dan dia tumbuh terus. Nah, growth ini adalah masa-masa keemasan, dan setiap perusahaan selalu menginginkan produk-produknya di masa keemasan tersebut. Dia membuat produk-produknya itu bervariasi, dia membuka berbagai macam kotak yang belum dimasuki, supaya apa? Pertumbuhannya tuh tinggi terus ya, dan terus menanjak. Tapi ketika masa COVID ini masuk, Anda lihat, saya tadi nonton video kecil, video pendek ya. Beberapa produk kayak Zara, terus merek-merek, itu tutup semua, sedunia. Atau berapa bulan yang lalu, KFC di banyak negara tutup, benar-benar tutup total. Pizza Hut tutup total. Tutup total tuh bukan tutup karena udah malam gitu, bukan, tapi karena bangkrut gitu loh. Tutup. Nah, itu udah masuk ke sini nih, decline. Jadi si COVID ini jahat luar biasa ya ke industri, banyak perusahaan tutup gitu. Itu decline. Nah, perusahaan-perusahaan besar tadi yang saya bilang, karena orang kan tetap mandi, orang tetap gosok gigi, tetap keramas,
maka mungkin P&G, Unilever, Wings, mereka masih akan bertahan gitu. Cuman labanya berkurang. Atau mungkin ada yang nggak laku, tapi masih bisa bertahan. Kalau Tresemme nggak laku, ya kan masih dia punya Sunsilk, masih punya produk yang sama, merek yang berbeda ya. Nah ini maturity ketika penjualan sudah tidak mau lagi bergerak gitu loh, tapi anteng aja, ajeg aja. Kalau bisnis retail, restoran retail kayak misalnya saya ambil contoh McDonald, ketika penjualan itu udah mature gitu kan, yang mereka lakukan ya buka cabang lagi, karena tujuannya supaya growth terus gitu. Karena penjualan di McD, misalkan McD di mana? Di Romangun, ya akan begitu terus angkanya tuh akan misalkan per bulan dia dapat 5M misalkan. Udah 5M aja kurang lebih gitu. Kalau dia punya 100 cabang di Jakarta, ya akan dikalikan aja misalkan rata-rata 5M. 5M dikali 100. Nah, supaya growth terus tujuannya ya udah buka cabang lagi gitu. Ya itu salah satu the way mereka mendapatkan posisi the growth. Maka ketika kita bikin kampanye si Tresemme itu, mereka harus menyertakan produk life cycle ini sebagai latar belakang. Mereka akan bilang produk kita lagi turun nih gitu. Ya. Sampai situ bisa ngikutin ya, itu kenapa produk life cycle penting. Sehingga ketika kita tahu yang kita sedang pasarkan tuh produk di introduction, di growth, atau di maturity, atau decline, itu akan berdampak pada pemilihan media, taktik dan strategi kita mau seperti apa. Tadi teman Anda bilang, ketika saya tanya, merek apa yang sering muncul belakangan? Oh, Tokopedia, dia lagi. Nah, itu berarti dia lagi pada masa apa itu gitu. Jadi sering itu ada dia mungkin sedang bikin introduction sebuah produk baru gitu. Sebuah jasa baru atau apalah. Oke, sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Amalia masih bangun? Ini bangun. Oh, bangun. Oh, kirain merem. Noverio, saya tahu lu lagi di rumah, tapi angkat kakinya jangan tinggi-tinggi sampai dengkulnya kelihatan ya. Terus ada pertanyaan lagi? Ini tahapan itu akan menjadi proyek UTS Anda. Anda akan menentukan sebuah merek. Pura-puranya aja ini produknya, mereknya apa. Nanti Anda bisa browsing, misalkan Anda memilih satu merek, entah itu Lifebuoy, entah itu merek terkenal atau enggak. Terus dalam kondisi saat ini seperti apa, mungkin Anda nggak tahu data penjualan seperti apa, tapi beberapa perusahaan bilang, kayak BRI misalkan, kami tetap punya profit, tapi profit kami turunnya sekian dari dibandingkan dengan profit tahun lalu di bulan yang sama gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang memang karena itu mungkin TBK ya, itu bisa disampaikan seperti itu. Ini saya izin bertanya. Yes, siapakah? Yunita, Pak. Ya, Bu Yunita. Terkait marketing campaign itu ya tadi itu udah terbentuk sequence nggak sih Pak? Udah berurutan apa memang awalnya harus situation analysis dulu atau apa harus ditentukan targetnya dulu atau strateginya dulu gitu Pak? Gini, oke. Beda buku, beda urutan. Ya, beda buku, beda urutan, tapi situation analysis selalu ada dan itu selalu di urutan pertama. Ya, kalau Anda baca bukunya Philip Kotler, misalkan dia ada juga tahap-tahap penyusunan kampanye, tapi tahapan-tahapannya lebih banyak, lebih rumit gitu. Nah, buku yang Anda baca juga ada, tapi yang saya buat lebih sederhana, tapi mencakup banyak hal dan
buku yang lain bisa aja berbeda. Tapi situation analysis selalu ada gitu. Dan itu selalu pertama. Ada lagi pertanyaan? Izin, Pak. Yes, ya. Pak Eko. Baik, makasih Pak. Kalau kita lihat di buku itu Pak ya, kalau nggak salah, biaya advertising kan sangat besar Pak ya. Bahkan biaya advertising, biaya pemasaran sangat besar Pak ya. Besar bahkan banget. Ada yang mencapai 8,5 miliar per tahun itu untuk PNG Pak ya. Namun ternyata kalau kita lihat untuk perusahaan-perusahaan besar itu Pak ya, itu banyak sekali iklannya itu bukan untuk memperkenalkan atau mengiklankan produknya Pak. Tapi kadang malah membuat seperti cerita yang penuh hikmah seperti itu Pak ya. Nah seperti itu tujuannya untuk apa ya Pak ya? Apakah untuk, padahal kalau pemasaran kan harusnya memperkenalkan produknya Pak ya, ini kok malah tujuan lain. Orang beriklan itu motivasinya banyak, tujuannya banyak, nggak hanya memperkenalkan produk baru. Nah ketika produk itu di masa introduction, tujuannya untuk memperkenalkan. Tapi kalau udah masa growth, itu udah bukan perkenalan lagi. Lebih ke apa? Orang itu harus, iklan itu harus selalu ada. Rinso itu udah dari berapa generasi, mungkin kakek nenek Anda, mereka masih muda, Rinso sudah ada. Tapi sampai saat ini mereka tetap harus beriklan. Harus, hukumnya tuh wajib beriklan. Kenapa? Supaya tetap ada di benak konsumen. Merawat memori. Karena kalau sudah tidak beriklan, orang akan, sementara pesaing itu datang dan beriklan, itu akan tergantikan tempat yang ada di hati ini, yang ada di kepala ini. Gitu. Harus selalu ada. Tujuannya untuk apa? Untuk merawat memori, untuk membuat orang terus punya desire, punya keinginan untuk membeli. Untuk mendorong. Menciptakan kebutuhan. Bukan sekedar saya mau beli itu, membeli apa, Head and Shoulder. Ketika ditanya, kenapa lu beli itu? Ya iseng aja. Nah, itu jawaban jelek gitu. Tapi kalau kita ditanya, konsumen ditanya, kenapa beli Head and Shoulder? Gue ketombean. Itu pertanyaan yang diharapkan oleh si perusahaan. Atau gue beli Head and Shoulder, kenapa? Karena ini yang terbaik gitu. Nggak ada pilihan lain, buat gue harus Head and Shoulder. Ya jadi si perusahaan itu pengen mendengar alasan yang memang produk itu nggak ada, alasan itu adalah karena si produk itu dibutuhkan gitu. Lu kenapa beli Aqua? Kenapa nggak beli yang lain? Ya, Aqua kayaknya yang paling terpercaya ya gitu. Atau rasanya beda ya. Nah, itu ketika si konsumen memiliki alasan karena produk itu memiliki keunggulan, memiliki khasiat, itu produsen tuh lega gitu. Bukan karena gini, kenapa beli Aqua gitu, kenapa nggak beli yang lain? Ya adanya Aqua doang. Atau oh iya ya, kenapa ya gue beli Aqua kebetulan kali. Itu kan random banget jawaban dan itu menyakiti hati si produsen gitu. Oke ya. Ibaratnya gini, Anda dipilih sama atasan Anda untuk jadi manajer misalnya. Anda bertanya, "Pak, kenapa saya dipilih ya jadi?" Coba, jawaban apa yang menyakiti hati Anda? Atau karena udah nggak ada orang. Gue mau pilih karena siapa terpaksa, lagi? Pak. Atau misalnya terpaksa, gue nggak suka sama lu, kerjaan lu jelek, tapi nggak ada orang lagi. Itu kan, ya Allah, ketika ada orang lain,
yang ternyata punya kualitas lebih baik dari Anda, kita bisa siap-siap didepak gitu. Tapi kalau dia bilang, gue pilih lu karena lu kayak nggak ada orang lain deh yang pantas selain lu. Itu kan membuat kita bangga dengan diri kita gitu. Sama juga konsumen, produsen, mereka mengharapkan konsumennya itu membeli karena produk ini memang memiliki sesuatu yang kita butuhkan yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sabil. Dia malah nonton YouTube. Ya. Paham, Bil? Izin bertanya, Pak. Oke. Ini terkait untuk apa? Tadi kan Bapak bilang itu kalau suatu produk sudah baik penjualannya, terus dia tidak perlu beriklan lagi. Tapi kan nyatanya itu harus terus beriklan ya, Pak? Harus, itu kayak emang harus gitu. Supaya eksis. Ya, tapi kalau saya lihat untuk produk Apple, contohnya iPhone atau iPad dan lain-lain, untuk beberapa tahun belakangan ini mungkin jarang sekali terlihat di TV atau di sosial media lainnya, Pak, untuk iklannya, tetapi masih dalam benak konsumen, Pak. Jadi, Apple itu tidak perlu beriklan, tetapi masih ada di benak konsumen. Itu bagaimana ya, Pak? Iya, oke. Tidak semua konsumen memiliki, tidak semua produsen memiliki keuntungan seperti iPhone atau Apple. Mereka memiliki, konsumen mereka memiliki tingkat tinggi, tingkat loyalitasnya tinggi. Dan loyalitas itu kan ada gradasinya, ada yang sangat loyal, ada juga sampai yang loyal tapi dengan catatan gitu kan. Loyal tapi dengan catatan. Ya, itu orang-orang yang udah pakai Mercy, mungkin dia akan membeli Mercy lagi kayak gitu contohnya. Orang yang udah membeli produk apa, dia akan, kalau dia udah kena hatinya gitu. Tidak beriklan pun nggak apa-apa, karena mereka menganggap itu produk eksklusif. Kalau iklannya keseringan, itu produk itu jadi kayak produk generik. Produk mahal tuh nggak jangan diiklankan terlampau sering. Everybody knows gitu. Mereka akan dicari. Apple itu kalau mau launching produk itu orang ngantrinya kan bisa berhari-hari itu di depan toko. Itu kalau di luar ya, kalau di kita mungkin nggak terlampau seperti itu. Karena emang ada orang yang memang udah sangat fan banget, udah fanatik banget. Fan kan suka ada fans club ya. Fans itu kependekan dari fanatik. Jadi orang-orang yang memang udah fanatik banget. Tapi Samsung buka, mungkin yang ngantri ya, mungkin cuma berapa orang. Beda ya, Samsung emang cara jualannya berbeda dengan Apple. Begitu ya. Jadi tidak semua kayak Harley Davidson. Pernah lihat lo iklannya di TV? Dia nggak main TV, apalagi RCTI. Apple juga nggak ada tuh di RCTI atau di radio, di TV-TV kayak gitu. Enggak. Mungkin sekali-sekali aja, itu pun jarang banget. Kenapa? Karena mereka pengen menjaga kelasnya gitu loh. Bisa ngikutin ya, bahwa tadi saya bilang contoh Harley itu tetap laku, men. Brompton ada iklannya enggak? Mungkin ada tapi nggak main di TV yang gratisan. Karena mereka bukan produk for everybody gitu. Mereka produk for somebody gitu konsepnya. Bisa ngikutin ya? Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya mau balik dulu ke tadi lagi melanjutkan. Nah, di sini kan ada yang disebut dengan data penjualan,
product life cycle, ada juga yang ngomongin soal positioning. Di sini ada segmentasi, tadi target ini adalah segmentasi ya. Ada segmen, ada target, ada positioning. Positioning letaknya di mana? Di situation analysis. Atau bisa juga nanti di taktik juga bisa. Positioning di sini adalah gini, ketika kita mengevaluasi produk kita itu, nanti ada ini khusus ya, nanti kita, atau gini deh, saya tutup dulu, saya browsing lagi, kita akan bagaimana memahami positioning. Di sini contohnya sebentar. Positioning, nah ada yang disebut dengan perceptual mapping. Ke atas ya. Oke, kita ambil contoh produk, kira-kira apa yang pesaingnya banyak, misalnya handphone ya. Handphone ada Oppo, ada Lenovo, ada Samsung, ada apa lagi? Oppo, Vivo, banyak ya. Nah, itu mereka bersaing. Nah, ketika bersaing itu ada orang-orang yang membeli handphone kan for some reasons, ada karena gue biasa pakai Vivo nih gitu. Atau gue biasa pakai Samsung. Ketika harus ganti, gue akan berpikir dari Samsung ke Vivo. Pasti ada alasan gitu kenapa. Ada yang alasannya itu dengan gampangnya, ya yang gue suka nih desainnya si Vivo. Jadi dia nggak punya sebuah loyalitas. Yang dia cari adalah lebih kepada feature-feature dari si produknya, dari produk yang mereka beli. Nah, ini saya ambil contoh mengenai yang disebut dengan perceptual mapping. Jadi ini mengevaluasi. Jadi sebelum kita berkampanye, kita mengevaluasi dulu posisi kita tuh ada di mana gitu. Sementara yang biasa. Nah, ini. Nah, misalkan ini contoh. Ini bisa kelihatan nggak? Ya, ini perceptual mapping. Jadi artinya persepsi konsumen itu dipetakan, ya, dipetakan. Nanti kita simulasi, mungkin nggak hari ini, kita akan simulasi bagaimana mengukur. Ini ada sebuah garis, ada dua buah garis X, garis Y, ya. Dan ini ada 4 kuadran. Pojok kanan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang paling ideal adalah ini, kuadran 1. Kenapa? Kalau Anda masih ingat titik koordinat ketika belajar di SMP mungkin, ini garis X, positif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Tuh lihat, high quality, semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. High price, low price. Untuk produk ini kayaknya produk-produk premium ya, atau untuk kendaraan ya, semakin tinggi ini semakin rendah. Ini nggak dibalik ya, harga low itu nggak di atas ya, tapi di bawah. Anda lihat, yang dipersepsikan produk dengan kualitas tinggi dan harga tinggi adalah ini, Mercy. Ini saya nggak tahu logo apa nih. Ada yang tahu ini? Lamborghini bukan ya? Audi, ini BMW. Kualitas tinggi dan harga tinggi. Bandingkan yang ini. Kualitas rendah, ini kelompok ini dipersepsikan oleh si konsumen dalam sebuah penelitian.
diasumsikan, dipersepsikan low quality dan low price. Murah KIA nih. Ini apa ini tadi? Citroen, Renault, dan VW. VW itu dianggap murah dan kualitasnya rendah. Sementara yang di sini infinitif dan apa ini? Mini Cooper, Pak. Cooper ya, Mini Cooper ya. Ini dibilang harganya tinggi tapi kualitasnya rendah gitu. Jadi ada positifnya harga tinggi tapi rendah, sementara di sini kualitas rendah dan harga rendah. Di sini kualitas bagus tapi harga rendah, ada Honda, Toyota, dan Ford. Perceptual mapping. Konsumen ketika kita mau melakukan promosi, kita mau melakukan kampanye, kita ngecek dulu produk kita tuh dipositioningkan di mana gitu. Insya Allah minggu depan kita akan bagaimana membuat penelitian ini perceptual mapping ya dengan merek-merek tertentu. Ini contoh lagi cara membacanya sementara. Apakah ada merek lain? Nah, ini bukan merek-merek dalam negeri ya. Oh, ini deh. Ya, harga mahal, harga rendah, kualitas tinggi, kualitas rendah. Ini kita nggak harus selalu ngomongin harga dan kualitas, bisa saja yang lain. Nah, yang lainnya dari mana itu bisa aja kita, ini yang disebut dengan atribut ya, kualitas dan harga ini murah dan kualitas tidak baik ya ini Jack in the Box, Burger King, dan McD. Sementara yang ini dianggap sebagai produk-produk dengan kualitas tinggi dan harga tinggi. Any other example? Ini contoh lagi, ada M&M, Kit Kat, Cadbury. Sementara Mars dianggap kualitasnya tinggi dan harganya rendah. Sementara ini Ferrero harganya alaihim gambreng, mahal banget. Lindor apalagi gitu kan. Dan dia semakin tinggi harga untuk makanan coklat gini, dianggap kualitasnya lebih baik. Oke, saya tutup. Ada pertanyaan. Nah itu di situation analysis biasanya kita melihat posisi para kompetitor produk kita itu ada di mana gitu. Dari situ kita bisa, kita ada di kuadran ke-1 nih, kita bisa bangga, produk kita dipersepsikan positif. Sementara kalau ada di kuadran 2, seperti apa, kuadran 3 atau kuadran 4 seperti apa gitu. Dan itu akan berpengaruh terhadap pemilihan media, berpengaruh terhadap strategi dan taktik kita. Well, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu untuk kembali lagi ke papan tulis saya. Kita ngomongin soal objektif ya. Nah, ketika ngomongin objektif, saya bikin yang baru lagi deh ya. Ketika ngomongin objektif, saya pakai ini deh. Ya, ini saya hapus dulu. Objektif itu jadi ada sebuah tahap-tahap perilaku konsumen. Ada yang disebut dengan attention, ada yang disebut dengan interest, search, kita sebutnya ISAS action,
Dan terakhir adalah share. Nah, jadi gini. Orang melihat iklan yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu disebut dengan interest. Ya, disebut dengan attention. Ya. Terus kemudian tadi saya sebutkan, ya ini ISAS ya, tahap-tahap perilaku konsumen. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Lewat mana? Lewat iklan atau lewat apapun. Biasanya lewat iklan. Attention. Belum saya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Dari attention, iklan itu nggak boleh stop gitu. Dia harus ditayangkan terus. Supaya apa? Supaya yang tadinya cuma sekedar tahu, si konsumen akhirnya mau interest. Si konsumen akhirnya dia mau memiliki minat untuk membeli, interest. Tapi, nah, khususnya di zaman sekarang, konsumen itu nggak langsung membeli, dia biasanya cari informasi dulu. Cari informasi dengan cara apa? Entah itu browsing, entah itu bertanya-tanya. Nah, ini nih search. Misalkan ada produk baru, dia tanya-nanya, lu udah tahu belum ada produk itu? Atau dia browsing ya. Jadi search. Baru kemudian dia beli. Habis beli, zamannya sekarang orang pada narsis. Beli itu terus kemudian selfie. Atau dia posting, atau dia bilang, aduh barusan gue pakai masker kulit buaya gitu, muka gue jadi tambah halus gitu. Nah itu dia memberikan testimoni, nah itu share. Gimana? Bisa nangkap? Nah, namun demikian bukan berarti dari interest ini ISAS gitu. Ini yang istilahnya model ini yang linier. Namun juga ada yang tidak linier. Ada orang yang udah nggak semua orang setelah ketika dia tertarik terhadap suatu produk, terhadap suatu merek, dia belum tentu mencari dulu informasi itu. Bisa saja dia langsung membeli, ada kan? Ya dia langsung membeli tuh. Jadi dia langsung action. Ada yang langsung action, ada. Bahkan ada orang begitu dia tertarik, dia langsung nge-share. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya dia langsung nge-share. Katakan misalkan dia dapat informasi dari grup WA. Oh ada kafe keren nih, nggak jauh dari rumah. Nah dia nggak langsung, dia nggak nanya-nanya dulu, dia nggak beli dulu, dia langsung aja tuh nge-share ke orang-orang, oh ini ada kafe baru nih, kayaknya keren nih, kapan-kapan kita ke sana ya. Ada yang begitu? Belum tentu kafenya makanannya enak, tapi udah keburu nge-share. Nah, search juga sama. Ada orang yang tertarik gitu kan, terus dia dapat browsing-browsing, oh ternyata kafenya ini loh milik artis. Ya. Dia langsung tuh nge-share aja gitu. Ketika ada temen lu nanya, emang lu udah ke sana? Belum. Jadi dia langsung nge-share aja. Nah, itu yang saya bilang bahwa ada yang linier, ada yang tidak linier gitu. Oke? Nah, sekarang Anda udah paham, udah tahu ya ISAS ini. Sekarang balik lagi ke model sini. Jadi objektif di sini apa? Ya ISAS. Tapi objektif itu ada berkaitan dengan ISAS. Tapi perusahaan bisa aja ketika beriklan tujuannya tidak untuk
agar semua bisa, agar semua tercapai. Enggak, ada juga yang iklan itu hanya untuk orang tahu aja. Dia tidak membuat, dia nggak kepengen orang membeli dulu, pokoknya tahu aja dulu. Ya, itu biasanya dilakukan oleh produsen mobil, produsen kendaraan ya, roda 2 atau roda 4, atau handphone. Jadi dia, atau misalkan banyak properti, itu biasanya untuk produk-produk mahal, produk-produk yang ibaratnya gini, tahun depan kami mau launching nih produk baru, jangan dulu beli yang lain, tunggu sampai produk launching kami gitu. Nah, jadi si perusahaan kadang ketika beriklan dia hanya membuat orang attention doang gitu. Begitu ya, tujuannya untuk itu. Nah, terus informasi doang sampai kemudian dia produknya benar-benar launching. Tapi baru prototype. Biasanya lewat pameran mobil, pameran rumah, itu dia baru, itu prototype itu orang bisa lihat, orang bisa coba, itu tujuannya untuk apa? Membangkitkan interest gitu. Jadi tergantung iklan-iklan itu untuk apa tujuannya, nggak harus AISAS ini terpenuhi, bisa saja attention doang, bisa saja attention dan interest, bisa saja attention, interest, dan search, atau sebaliknya. Ya, sampai ada juga yang mungkin hanya sampai interest dan action doang, karena beranggapan bahwa orang-orang udah tahu ini hanya interest dan action saja. Gitu. Ya, ini untuk tujuan. Gimana teman-teman bisa paham? Minggu depan insya Allah kita akan lebih detail lagi mengenai ini. Jadi cara menulisnya tuh kayak gimana? Menulis tujuan, menulis hal-hal yang lain lagi. Termasuk juga nanti perceptual mapping ya, kita praktiknya kayak gimana. Oke. Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Pak, izin Pak, biasanya yang tadi apa sih yang cuma nyari attention, yang belinya nanti pas produknya launching, biasanya film ya Pak ya? Bisa film. Contoh lain film. Thriller dulu ya. Iya benar ya. Contohnya itu ya Pak ya? Iya, salah satu contoh yang lain. Produknya mungkin belum ada, atau si perusahaan tuh ini dulu apa, kayak ngecek ombak dulu gitu. Kayak pre-order gitu nggak Pak? Pre-order bisa juga, tapi biasanya dia bertahap ya. Pre-order bisa bisa dari interest langsung ke action. Produknya belum ada. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu, selama ini saya belum pernah pas beli barang pre-order tuh, saya bukan orang yang sebegitunya gitu pengen beli sebuah barang gitu. Tapi ini kejadian, saya membeli sebuah produk itu yang namanya yang bisa terbang itu pakai drone. Saya beli drone. Masya Allah berapa juta gitu. Produknya belum ada, jadi saya inden, udah bayar duluan. Terus kemudian berapa bulan kemudian produknya datang, alhamdulillah. Nah terus dari situ si perusahaan ini keren banget, dia mengundang orang-orang yang membeli produknya dia ke sebuah tempat. Terus di situ dikasih pelatihan, habis dari pelatihan itu, jadi habis dari situ barang saya masukin lagi, dan saya di rumah tuh nggak saya coba-coba lagi sampai
berapa tahun kemudian, dan sampai detik ini juga belum. Saya beli 2017 apa 2016 gitu, DJI ya. Saya nggak jadi, saya bukan menyesal sih, cuman saya pengen bilang menyesal, tapi saya bukan orang yang sambil habis ngambil tindakan terus ngomong aduh nyesel gue beli, nggak pernah begitu. Pikir saya waktu itu saya impulsif banget gitu pengen beli, tapi produknya emang nggak saya pakai. Yang sebetulnya mungkin saya nggak membutuhkan, cuman karena oh ini kayak seru deh, pengen beli gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi tergantung, makanya produk yang Anda nanti untuk tugas Anda memilih produk itu produk baru atau produk yang sudah ada. Beriklan itu tujuannya untuk membuat introduction atau untuk apa? Untuk lebih ke action aja gitu loh. Ya supaya orang membeli. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya tadi yang masih berkaitan sama yang film tadi sih Pak. Kalau beberapa tahun yang lalu itu sempat viral itu cerita apa sih yang namanya, yang KKN itu loh Pak. Nah itu kan akhirnya dibuatkan film, tapi ya emang filmnya itu belum tayang sampai sekarang karena emang COVID ya Pak ya. Nah yang mau saya tanyakan, berarti si produsen film itu, si pembuat film itu kan nggak repot-repot beriklan ya Pak ya, karena emang sudah rame, ya? Udah duluan, udah ada iklan, berarti di situ iklan duluan baru produk gitu Pak ya? Apa sebenarnya bukan iklan Pak? Gimana itu Pak? Makasih Pak. Oke. Ini saya nggak mengikuti banget yang kasus KKN, tapi itu ada cerita bersambung di Twitter ya, yang kemudian orang mengikuti. Nah, terus kemudian disusul dengan bahwa cerita itu mau difilmkan. Nah, orang ini kan udah kebangun nih, emosi orang tuh udah kebangun. Wah, ada filmnya nih, pasti seru nih. Terus kemudian filmnya nggak keluar-keluar. Udah anti klimaks gitu. Emosi itu nggak dijaga. Mestinya ketika itu turun, cerita itu lagi naik, bisa saja ditangkap gitu. Tapi ini turun, momennya nggak pas ya. Namun demikian bukan berarti gagal. Bisa saja dia tergantung nanti kampanyenya seperti apa gitu. Ya itu banyak kayak misalkan banyak novel-novel itu begitu dirilis, filmnya keluar. Jadi kejaga. Kayak Harry Potter kan gitu. Launching, filmnya keluar. Jadi orang tuh relate kepada buku itu gitu, kepada cerita itu. Tapi kalau misalkan lama baru kemudian dijadikan film, itu nggak terkoneksi. Jadi kayak ini buku, ini film gitu. Jadi dua produk yang berbeda yang tidak terkoneksi langsung gitu. Anda masih ingat si Laskar Pelangi? Kan begitu ceritanya. Laskar Pelangi, terus orang lagi suka, ininya filmnya keluar. Jadi efek boomnya itu ada gitu. Oke, gimana? Ada bisa ngikutin ya jawaban saya? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, karena Leni udah merem-melek begitu, kayaknya udah mau bobo ya. Saya sudahi kuliah kita malam ini. Mohon izin rekaman ini mudah-mudahan berhasil. Akan saya, ini direkam nggak sih tadi saya rekam ya? Nanti saya akan tayangkan di YouTube ya, supaya kalian kalau mau cek and recheck bisa, atau kangen lihat muka kalian ada di YouTube saya. Ini saya Isti, tolong yang hadir hari ini dicatat ya. Baik, Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, insya Allah
Kapan kita sambung lagi? Hari jadwal pengganti. Besok jadi Pak. Yang jadwal pengganti besok. Besok ya? Oke ya, insya Allah besok habis maghriban ya. Oke, guys, see you tomorrow. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.